terima kasih hari ini sudah mau menyediakan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, saya mau mengajak Bapak berdiskusi. Jadi, selama saya PPG 5 hari ke belakang kemarin, kami ada diberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah kami. Nah, dari hasil identifikasi, saya dapat 6 permasalahan seperti yang ada saya berikan di kertas Bapak. Nah, kita boleh sama-sama diskusi, Pak. Kira-kira penyebabnya apa yang terjadi, yang menyebabkan hal ini bisa terjadi di sekolah? Langsung saja ya, Pak. Oke, ya. Yang pertama, di sekolah kami itu pembelajaran yang dilakukan di kelas masih belum menerapkan HOTS. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, oke, makasih. Selama Bapak jadi guru itu, kemudian di guru ini cukup lama. Jadi kurikulumnya itu mulai dari 75, kemudian 75 naik 10 tahun baru direvisi gitu. 75 jadi 85 jadi 95 kalau 2005. Nah, itu jadi 10 rotasinya gitu. Jadi 10 rotasinya. Ya, nah untuk sekarang, nah itu kan sudah pembelajaran yang abad 21 lah. Nah, dikatakan pelajaran abad 21. Nah, di situ masih rendah gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh guru-gurunya belum memahami tentang pembelajaran HOTS. Pembelajaran HOTS belum dipahami betul oleh guru-gurunya. Nah, menyebabkan pembelajaran itu juga susah diterapkan oleh gurunya. Iya. Oh ya, karena guru belum memahami sehingga akan pasti susah diterapkan di kelas, gitu ya, Pak ya. Guru-gurunya belum memahami betul tentang pembelajaran HOTS, sehingga pada pembelajaran guru-gurunya juga agak sulit mengembangkan gitu. Oke. Nah, kemudian langsung yang kedua ya, Pak. Bisa ditambah. Oh ya. Nah, di masih penyebab rendahnya atau guru belum menguasai tentang pembelajaran HOTS itu berakibat banyak halnya. Nah, itu kan gurunya juga berarti kurang bagus juga dalam penyusunan RPP-nya. Oh iya. Nah, dalam penyusunan RPP. Nah, pada akhirnya juga kan penyusunan soal tidak melibatkan atau tidak berbasis HOTS. Nah, itu jadi banyak dampaknya gitu. Soal belum berbasis HOTS, sehingga siswa belum terbiasa untuk mengerjakan itu karena gurunya pun belum membuatnya ya, Pak ya. Iya. Gurunya pun belum menguasai betul tentang HOTS, apalagi siswanya nanti bingung gitu. Nah itu kira-kira yang menyebabkan banyak hal untuk gurunya. Oke. Iya, Pak. Nah, kemudian selain dari HOTS, ada juga permasalahan guru kurang memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran di kelas. Kenapa seperti itu? Nah, ini memang tuntutan zaman sekarang ini, bahwa guru-guru ini memang diharuskan untuk menguasai pembelajaran yang berbasis IT, berbasis teknologi informatika, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi sekarang karena di kurikulum sekarang itu dituntut gurunya untuk memanfaatkan teknologi itu. Nah, terutama dalam menginstal. Iya. Nah, itu seperti sekarang kan dituntut menginstal PMM. Nah itu harus punya akun dan lain sebagainya. Kalau guru saja nggak bisa membuat akun, gimana bisa membuka di PMM-nya? Nah, itu banyak halnya. Ya, jadi sangat kurang sekali. Nah, itu kesinambungan pembelajarannya di HOTS-nya tuntut lagi dengan teknologi. Nah, itu karena untuk kurikulum sekarang itu dituntut semuanya serba aplikasi. Nah ini memang betul-betul. Jadi mungkin sama-sama kita dari Bapak pengawas mungkin dituntut juga, apalagi gurunya gitu. Karena kalau sudah menguasai teknologi ini enak,
di situ banyak informasi yang didapat. Ya. Oke, kira-kira itu. Oke Pak, kemudian lanjut lagi untuk pertanyaan ketiga. Nah, di sekolah kami itu guru belum maksimal memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Jadi gurunya masih dengan model yang dahulu, ceramah tanpa menggunakan media alat. Kenapa itu bisa terjadi? Oh, ini banyak hal juga, mungkin dua sisi gitu. Yang pertama, guru diharuskan mempelajari tentang model-model pembelajaran. Nah, karena banyak hal, banyak contoh-contoh model-model pembelajaran yang diberikan di guru-guru, di pelatihan-pelatihan gitu. Nah, jadi guru-gurunya harus paling tidak menerapkan dalam RPP, dalam kegiatan belajar mengajar itu memilih harus bervariasi model pembelajarannya. Nah, misalnya hari ini mengambil satu model pembelajaran, misalnya inquiry misalnya. Jadi di kelas lainnya mungkin masih inquiry, besoknya ganti lagi kelas lain. Nah, atau bisa juga uji coba mana yang bagus tuh. Dalam satu model pembelajaran, 4 kelas paralel, 4 kelas, 2 inquiry, kemudian bisa juga project basic learning. Nah, itu bisa juga diterapkan oleh banyak model. Nah, kemudian itu guru-guru di samping tidak menguasai model, akhirnya metodenya kurang. Oh iya. Nah, jadi guru kurang bervariasi dalam memilih metode mengajarnya dan modelnya juga. Nah, itu kalau dua-duanya ini dikuasai guru, otomatis anak-anak menarik untuk belajarnya. Motivasi anaknya mungkin bisa semuanya rata-rata memahami lah. Ya, dan akan tertarik untuk belajar. Tertarik Pak. untuk belajar, termotivasi. Nah, apalagi penampilan gurunya menarik, anak-anak bisa menarik, bermotivasi untuk belajarnya. Nah, itu. Oke. Nah, intinya pada guru. Gurunya ini harus belajar ya Pak ya. Oke, Model baru. itulah. Iya. Kemudian ada lagi nih permasalahan. Hubungan guru dan orang tua di sekolah kami itu masih terbatas. Jadi mungkin orang tua akan datang di awal tahun ajaran aja, dan nanti selanjutnya menyerahkan semua ke gurunya atau wali kelasnya. Oh iya. Oh gini, untuk evaluasi pada umumnya ini kan hubungan orang tua dengan sekolah itu masih terbatas, masih kurang lah. Nah, disebabkan karena mungkin kurang dilibatkan sekolah kurang melibatkan ke orang tua murid gitu lah, masih kurang lah, terutama sosialisasi gitu. Nah, sosialisasi orang tua murid itu perlu sering-sering lah, lebih sering lebih bagus gitu. Nah, terutama di pembelajaran juga, jadi orang tua itu dilibatkan, bahwa orang tua sekolah misalnya menyusun program, nah, percepatan untuk siswanya, atau misalnya remedial, pengayaan, nah itu perlu dilibatkan orang tua. Iya, supaya orang tua lebih tahu ya. Iya, jadi modelnya transparansi di pembelajaran, nah, itu perlu dilibatkan orang tua. Oh, iya. Jadi hubungannya harmonis lah. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, kemampuan siswa dalam memahami konsep masih rendah. Jadi di sekolah kami untuk mengajar itu perlu dilakukan berulang-ulang kali gitu Pak. Jadi kalau misalnya satu kali ajar itu pasti siswanya masih belum bisa nangkap. Kira-kira apa yang penyebabnya? Nah gini, untuk kurikulum sekarang gini, ini kurikulumnya menarik, tidak mengejar materi. Tidak mengejar materi, tidak harus materinya banyak. Untuk apa materi banyak tapi anak-anak kurang menguasai? Nah, lebih baik materinya sedikit tapi siswanya menguasai. Nah, itu. Nah, caranya setiap topik
Begitu evaluasi mana yang rendah itu yang dikumpulkan jadi satu. Nah, diadakan yang sudah tuntas KKN-nya, mungkin percepatan boleh, pengayaan boleh, yang belum tuntas kan remedial gitu. Nah, jadi beda, ada tiga istilahnya, ada percepatan, ada pengayaan, ada remedial. Di percepatan. Itu Ada setelah tiga istilah. pengayaan. Oh, gitu. Nah, jadi untuk percepatan bagi siswa yang sudah melampaui KKN-nya. Yang pengayaan itu sudah tuntas, KKN-nya sudah tuntas. Nah, itu berarti diadakan pengayaan. Yang remedialnya, nah itu yang belum tuntas. Nah, seperti itu. Jadi evaluasinya, jadi memang betul-betul nggak harus materi banyak, untuk sedikit tapi betul-betul anak memahami. Nah, seperti itu enaknya. Berarti ini penyebabnya dari gurunya ya Pak ya? Karena gurunya terbiasa mengejar materi, jadi membiarkan siswanya itu yang penting materi tersampaikan, buku habis, jadi siswanya memaham konsep atau enggak tetap digas terus gitu. Nah, itu kesannya seperti itu sekarang. Cuman kalau untuk kurikulum sekarang enaknya gitu, memang nggak harus materi banyak, cuman harus dianalisis, ada namanya analisis lingkungan untuk pembelajaran gitu, materi apa yang cocok. Jadi memang disepakati juga, anak-anak dimintai pendapat materi yang cocok yang mana gitu. Nah, itu termasuk untuk kurikulum sekarang gitu. Kalau yang kurikulum K13 iya memang ngejar KD-nya harus tuntas gitu. Ya, oke. Nah, yang terakhir Pak, nah jadi di sekolah kami itu siswanya memiliki semangat belajar dan motivasi belajar yang rendah. Jadi ke sekolah itu cuma hanya untuk bertemu teman, ketika masuk jam pelajaran sudah beda, sudah raut mukanya. Nah gitu, penyebabnya gini, dia mungkin jadi masalah nasional tuh. Nah, rata-rata siswa itu kurang bermotivasi disebabkan oleh banyak hal. Satu, kemajuan zaman. Nah, mungkin terlalu banyak porsinya di game daripada belajarnya. Nah, akhirnya itu berakibat guru mengajar itu hanya numpang lewat aja, terima di kiri kanannya keluar gitu, nggak singgah gitu, nggak terekam materinya karena kurang perhatian, intinya kurang perhatian gitu. Nah, kemudian bisa juga disebabkan faktor lain, faktor dari rumah, kurang dukungan orang tua. Nah, itu benang merahnya. Nah, mungkin yang ketiganya kerjasamanya orang tua dengan sekolah kurang, kurang maksimal lah, atau kurang dilibatkan orang tua oleh muridnya. Nah, seperti itu penyebabnya banyak hal. Nah, itu tadi masalah-masalah saya Pak yang sudah saya tanyakan, ada 6. Terima kasih untuk jawaban Bapak. Nah, jawaban ini nanti akan saya tuangkan di tugas saya. Dan nanti kedepannya bisa membantu saya untuk mencari solusi pemecahan masalah yang ada di sekolah ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktu dan jawabannya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan yang sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk ibu, bisa juga untuk sekolahnya, dan juga untuk berakibat pada anaknya gitu, ada imbasnya ke anak. Semoga nanti terima kasih akan ditemukan dan lancar ya. Iya, makasih Pak. Oke.